Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Sahabat Menara Ramadan yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa merasakan puasa di bulan suci Ramadan yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan saat ini, sehingga kita tahu apa itu Islam, iman dan ihsan. Sahabat Menara Ramadan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita merasakan puasa di bulan Ramadan yang insya Allah penuh barokah ini, yang insya Allah penuh dengan ampunan ini, yang mana di bulan Ramadan Allah menutup pintu neraka dan membuka pintu surga. Orang-orang muslim di dunia ketika bulan suci Ramadan diwajibkan oleh Allah SWT untuk berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan di antara kamu berpuasa sebagaimana kaum-kaum terdahulu agar kalian semuanya bertakwa. Di dalam ibadah puasa ada ibadah yang penuh dengan keberkahan dan penuh dengan keutamaan-keutamaan yang perlu diketahui oleh semua orang muslim di dunia, terutama bagi kita orang muslim yang selalu berthalabul ilmi dan belajar tentang agama Islam. Ya, ini adalah ibadah sahur. Ibadah sahur adalah, definisi secara bahasanya, sahur adalah sepertiga malam. Sedangkan definisi sahur secara istilah adalah makan dan minum di sepertiga malam, di sepertiga malam untuk melakukan ibadah puasa. Sedangkan orang-orang di Indonesia paham dengan sahur bahwasanya hukum sahur adalah sunnah. Hukum sunnah untuk sahur itu sudah disepakati oleh ulama-ulama di dunia. Oleh karena itu, orang-orang di Indonesia ada beberapa yang tidak melaksanakan ibadah sahur dikarenakan berbagai hal. Contohnya adalah malas untuk menyediakan sajian makan sahur. Ada yang malas ataupun ada yang lupa untuk bangun sahur. Tapi yang paling parah adalah orang yang malas untuk bangun sahur, sehingga sholat subuh pun terlambat. Kemudian sahur itu banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Berbeda dengan orang-orang yang ada di negara barat sana. Di negara barat sana, orang-orang berpuasa lebih lama dari orang-orang di Indonesia. Ya, ini dalam sekitar 20 jam lamanya. Sehingga mereka lebih memperhatikan bagaimana sahur itu. Sehingga mereka kuat untuk beribadah puasa. Akan tapi orang-orang Indonesia menganggap karena itu sunnah dan waktunya yang begitu cepat dan mampu untuk dilaksanakan untuk puasa, bahkan tidak sahur, mereka meninggalkan sahur. Padahal kalau mereka mengetahui keutamaan-keutamaan sahur,
mereka akan berbondong-bondong untuk menyiapkan sahur tadi. Di sini saya akan menyampaikan 3 poin tentang keutamaan sahur. Yang pertama adalah di dalam sahur ada keberkahan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Yang artinya adalah sahurlah kalian karena di dalam sahur ada keberkahan. Orang-orang Islam mereka melakukan sahur, tujuan utamanya adalah untuk melakukan ibadah puasa, agar kuat melakukan ibadah puasa dalam sehari. Akan tapi jika mereka melakukan sahur, mereka akan mendapatkan keberkahan yang dilipat gandakan. Bagaimana tidak? Ibadah puasa saja dapat berkah, kemudian kita sahur juga dapat berkah. Terlebih lagi di dalam sahur banyak sekali amalan-amalan sunnah yang wajib kita praktekkan. Pasti keberkahan yang kita dapat dilipat gandakan berkali-kali lipat. Pasti bagi seorang muslim, jika tahu dengan keutamaan tersebut, mereka akan berbondong-bondong untuk menyiapkan sahur, membangunkan keluarganya untuk sahur, dan mengajarkan anak-anaknya untuk sahur dengan cara yang sesuai dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian keutamaan yang kedua adalah sahur adalah pembeda antara umat agama lain. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis dari Amr bin As, Rasulullah SAW bersabda, "Faslu ma baina al-faslu baina siyamina wa siyamu ahlil kitab as-sahur." Rawahu Muslim. Yang artinya adalah pembeda puasa kita, puasa orang muslim, dengan puasanya ahlul kitab adalah sahur. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan sahih. Ahlul kitab yang disebutkan dalam hadis di sini disebutkan adalah orang-orang muslim dari agama lain, dari agama lain ya, bukan orang muslim. Dan ibadah puasa itu bukan hanya ada di agama Islam, akan tapi orang-orang agama lain pun juga mengadakan ibadah puasa. Berbeda dengan cara ibadahnya orang muslim. Ada yang beribadah sampai 6 hari berturut-turut tidak makan sahur, sehingga dia disebut dengan ulama di agama tersebut. Ada juga yang lebih parahnya, mereka melaksanakan ibadah puasa sebulan berturut-turut tanpa makan dan minum, agar dia disebut dengan orang-orang yang sudah dekat dengan Tuhannya. Oleh karena itu, jika seorang muslim tahu dengan hadis ini, maka dia akan melaksanakan sahur dengan baik dan tidak akan meninggalkan sahur sedikit pun. Kemudian adalah keutamaan yang ketiga adalah Allah akan mendoakan orang-orang yang sahur. As-sahur seperti yang saya ucapkan tadi, seperti yang saya definisikan. Sahur itu adalah sepertiga malam. Padahal di sepertiga malam Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi untuk mendoakan orang-orang yang menyuruh malaikat untuk mendoakan orang-orang yang bangun di sepertiga malam. Bagi siapa yang ingin berdoa kepada Allah, pasti akan diijabahi. Bagi siapa yang akan meminta, pasti akan diberi. Bagi siapa yang meminta ampun, pasti akan diampuni. Oleh karena itu, ketika kita sahur, jika kita tahu dengan hadis ini, di dalam sepertiga malam ada Allah pasti akan mengijabahi doa-doa kita. Ketika sahur, sebelum kita sahur, mungkin kita bantu dengan, kita tambahi dengan sholat tahajud. Kita berdoa dengan Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang ahli surga. Mungkin itu 3 poin penting untuk kita ketahui, bahwasanya sahur itu sangat penting bagi umat muslim. Jika seorang muslim
ataupun semua orang muslim di Indonesia ini tahu dengan keutamaan sahur ini, pasti mereka akan berbondong-bondong untuk melaksanakan sahur dengan yang baik, dengan amalan sunnah yang baik. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat bagi seluruh umat Islam di dunia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.